Pokari, podcast keluarga psikologi. Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga Pokari, edisi Pokari X Pakem bareng aku Nara. Di episode kali ini bakal spesial banget karena Pokari membawa bintang tamu yang bertanggung jawab secara langsung dalam penerimaan mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unisba tahun 2024. Pastinya untuk maba juga udah gak asing banget sama ketiga teteh-teteh cantik ini. Kita langsung sambut aja kali ya Ketua Pelaksana dan Koor dari Pakem. Halo Pakem, selamat datang di Pokari. Ya, terus kita. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, kok. Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Nah, tak kenal maka tak sayang kan kata orang-orang. Jadi boleh dong teteh-teteh untuk memperkenalkan diri nih dari Ketua, Koor Ta'aruf PPMB dan PPD. Izin memperkenalkan diri, nama aku Reisha Nurul Aini sebagai Ketua Pelaksana Pakem tahun ini. Alhamdulillah. Kemudian, Oke, kenalin aku Aulia Salsabila Maulana. Di sini aku diamanahi oleh Ray sebagai Koor Ta'aruf PPMB. Oke, dari aku mungkinnya yang terakhir gitu. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Safa Agnia Suraya, biasa dipanggil Safa, dan mungkin aku juga diamanahi oleh Rain sama teman-teman yang lain juga untuk diamanahi menjadi koordinator dari PPD Bela Negara. Alhamdulillah nih ya, kalau boleh tahu, kan udah jadi rahasia umum banget kalau misalnya Pakem ini memiliki tugas dan misi yang bisa dibilang cukup berat. Betul kan? Mengakui banget. Oke, mengakui. Nah, apa sih yang membuat teteh memilih untuk bergabung di kepanitiaan Pakem dan memegang tanggung jawab yang berat tadi? Boleh diceritain? mungkin ya dari aku dulu gitu ya. Iya, boleh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin apa yang membuat aku tadi mau nama apa? Mau bergabung Mau gitu. bergabung. Padahal kan udah tahu berat banget Pakem itu. Mungkin pertama aku pengen melihat batasan diri aku sampai mana gitu ya. Sebelum bisa di ketua pelaksana ini, aku juga dulu udah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya, mulai dari staff, kemudian naik lagi ke ketua divisi, kemudian naik lagi di UPM jadi ATM bagian bendahara gitu ya. Kemudian alhamdulillah saat ini sebenarnya mencoba juga gitu ya jadi ketua pelaksana gitu. Mungkin motivasinya itu aku mau masih kuliah pengen melihat diri aku batasnya sampai mana sih sebenarnya kira-kira selama menjadi ketua pelaksana juga kekurangan aku di mana supaya nanti mungkin untuk ke jenjang yang lebih tinggi aku bisa lebih memperbaiki diri lagi, lebih banyak evaluasi diri lagi mungkin gitu ya untuk motivasi dari diri aku sendiri. Kalau ekstrinsiknya gitu ya motivasinya, alhamdulillah banyak juga teman-teman yang mendukung gitu. Katanya ada yang bilang dicoba aja dulu, aku lihat kayaknya kamu mampu, kayak gitu sih mungkin ya. Itu yang menjadi motivasi dan akhirnya mencoba mendaftar gitu. Mungkin awal gimana? Waduh, Bismillah dulu aja kali ya. Boleh. Oke, Bismillah. Mungkin kalau aku sendiri awalnya karena dulu sebelumnya juga sempat gabung juga ya gitu di Pakem 23. Terus ketika ada pendaftaran Pakem 24, kayaknya tertarik deh. Cuman awalnya tertariknya bukan di koor sih sebenarnya. Cuman pas teman gitu kayak coba dicoba aja dulu koor karena dulunya anak acara katanya gitu. Ya udahlah, kita coba ya di koor. Ternyata dari Ray ternyata terpilih juga nih gitu jadi koor gitu. Terus juga ya motivasi lainnya sebelumnya juga sama ya kayak Ray, dulunya anak acara, anak staf acara aja gitu. Terus sempat di proker lain pun jadi kadif acara lagi, ya kadif acara. Terus ya sekarang jadi koor gitu ya, di atasnya ketua divisi lagi gitu, bahkan TM. Itu juga hal yang baru dan ya belajar aja sih dari ya, dan pengen ningkatin kemampuan diri aku gitu. Apakah aku tahan nih di koor gitu? Apakah bisa nih di TM gitu? Karena tahan gak ya? Tahan atau bismillah? Tahan gak ya? Belum selesai. Iya, dua lagi. Oke. Nah, iya jadi akhirnya yaudah cobain aja dulu di koor gitu. Karena memang vibes-nya pun jujur bener-bener beda banget gitu. Selama aku ngejabat di TM dan waktu ketika kadif ataupun staff itu bener-bener beda banget lah gitu. Gitu sih. Coba mungkin dari sekarang nih yang PPD. Aduh, Banget ya. Aduh,
Bismillah juga mungkin ya, kayak kalau misalnya dari aku pribadi mungkin ya sama, aku juga sama kayak Aul gitu. Untuk tahun sebelumnya kebetulan aku juga berpartner juga gitu sama Aul di Pakem 2023 mungkin ya. Mungkin berangkat dari itu juga aku tahu evaluasi, bukan tahu semua, tapi mungkin beberapa evaluasian dari tahun sebelumnya mungkin bisa diperbaiki gitu di Pakem 2024. Mungkin awalnya dari sana gitu, berangkat dari sana aku juga ingin memperbaiki evaluasi dari yang tahun lalu untuk ditingkatkan kembali gitu di Pakem 2024 ini. Dan kebetulan juga sama mungkin kayak Ray sama Aul gitu, dari aku pribadi juga ingin tahu gitu kan batasan dari diri aku sebenarnya sampai mana gitu, karena kebetulan juga sama kayak Aul sama Ray juga, kebetulan aku juga pernah di kadif acara, terus juga pernah di staf acara. Jadi orang-orang di sekitar aku juga bilang kayak coba aja gitu untuk jadi koordinator Pakem ini. Tapi sejujurnya aku tuh nggak kepikiran untuk di koordinator PPD Bela Negara. Sempat kepikirannya itu ditaruh PMB, tapi ternyata dari aku juga karena pengen tahu limit aku sampai mana, jadi kita coba aja gitu di PPD Bela Negara. Apakah akan menyenangkan? Sekarang pindah ke get to know more about Pakem. Oke. Pertanyaan pertama, Pakem kan udah ada dari tahun ke tahun ya. Dan seperti yang kita tahu, rangkaian Pakem 2024 ini lagi berjalan. Tapi bersumber langsung dari ketua dan koornya. Di sini boleh dong jelasin Pakem itu apa dan kegiatan apa aja yang udah berlangsung di Pakem sekarang. Pakem itu ya seperti yang kita tahu ya, penerimaan anggota keluarga mahasiswa gitu, dimana itu suatu bentuk kegiatan yang dimana kita pegangnya fakultas ya, kita pegangnya di bawah naungan fakultas gitu. Pakem ini tuh bertujuan untuk membekali teman-teman mahasiswa baru gitu, membekali pengetahuan seputar dunia kampus, lingkungan kampus, juga untuk membantu teman-teman mahasiswa baru untuk beradaptasi ya. Kan dari SMA nih ke kuliah gitu kan, itu jelas beda kan, dari segi mahasiswa dengan siswa itu pola pikirnya beda ya, kemudian juga treatmentnya juga beda gitu di perkuliahan. Nah itu sih lebih ke membantu teman-teman untuk beradaptasi gitu. Terus apa aja yang udah berjalan di Pakem ini, kebetulan udah ada ta'aruf kan ya, ta'aruf day 1, day 2, terus juga ada PPMB batch 1, batch 2, dan batch 3 gitu. Nanti kedepannya ada PPD, ditunggu aja. Masih ada. Oke, kalau dari aku ya benar sih tadi yang udah Ray sampaikan gitu ya, Pakem tuh ngebawa mahasiswa baru tuh untuk beradaptasi gitu di lingkungan kampus, karena pasti banget berbeda banget dari lingkungan SMA ke kampus gitu. Belum lagi dosennya yang maksudnya beragam gitu. Kalau di sekolah dulu gurunya masih bisa ya maksudnya tetap ada gitu, tiap kelas ada gitu. Kalau di sini, kalau di kampus kan tiba-tiba online, tiba-tiba offline, tiba-tiba asinkronus gitu kan. Dan Pakem pun di sini maksudnya mengenalkan lingkungan kampusnya juga gitu. Gitu sih kalau Pakem sendiri. Nah, ya kegiatannya yang udah sampai sekarang ada ta'aruf day 1, day 2, PPMB 1, PPMB 2 sama 3. Ditunggu pokoknya PPD-nya ya, teman-teman. Oke, sekarang lebih ke untuk Reisha nih sebagai ketuplak. Nah kan sebelum jadi ketuplak, Teteh dulu itu maba dan pasti pernah ikut rangkaian Pakem juga. Betul. Nah sekarang Teh Rai sebagai ketuplak itu melihat Pakem itu seperti apa sih? Dan sebagai maba dulu waktu ngeliat Pakem itu kayak apa? Oke, mungkin dari pandangan aku waktu dulu jadi maba ya. Aku Kecamatan Maba. Dulu melihat maba itu sebagai suatu kegiatan wajib yang diselenggarakan untuk memberikan informasi terkait perkuliahan gitu. Udah di situ aja, sampai situ aja. Karena kan yang aku dapetin adalah di kuliah itu ada Wadek 1 tupoksinya apa, Wadek 2 apa, Wadek 3 apa, kayak gitu kan. Terus juga ada kaprodi, ada dekan dan sebagainya. Kemudian juga gedung-gedung kampus di mana aja gitu kan. Terus juga sistem perkuliahan tuh kayak gimana, ngambil SKS tuh kayak gimana gitu kan. Aku pikir sampai situ aja. Tapi ternyata setelah menjadi panitia, udah menjadi cutting, tidak hanya sampai situ teman-teman. Ternyata bukan hanya saja mengenai informasi kampus, tapi juga kita dikasih pembekalan terkait dengan karakter seperti apa yang akan dibentuk. Dan yang paling kerasa adalah kita waktu ngejalanin proses penerimaan anggota keluarga mahasiswa atau Pakem ini, kalau dari aku pribadi ya, itu representasi dari
gimana aku menjalankan kuliah nanti ke depannya. Kalau di awalnya di pakemnya aja tuh udah kurang minat gitu ya, ke depannya tuh akan berat banget gitu. Karena entahlah dari mindsetnya atau mungkin gimana ya, tapi itu memang benar-benar kerasa banget gitu. Mungkin itu sih, lebih sekarang melihatnya bahwa pakem ini tuh banyak juga kok manfaatnya, banyak banget malah. Dari kita tuh membentuk diri kita nanti selama jadi mahasiswa karakternya seperti apa, itu dari selama pakem gitu ya, dibekalinnya kayak gimana, itu tergantung kita dalam menyerap informasinya ketika pakem itu seperti apa. Jadi memang sepenting itu gitu kalau dari saat ini aku melihatnya kayak gitu. Mungkin untuk pas masih maba ya, buat teman-teman maba juga ya maklum sih kalau misalnya ada yang kayak aduh capek ya pakem tuh kayak kegiatannya pematerian aja, Udah selesai. itu sangat amat wajar kok. Apalagi teman-teman sedang beradaptasi. Cuman yang aku tekankan adalah diambil sisi positifnya. Dari apapun yang dijalankan, dilihat sebagai suatu hal yang positif gitu. Karena kan kasihan ya capek-capek gitu teman-teman menjalankan kegiatan yang banyak gitu rangkaiannya dan panjang juga. Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan esensinya gitu kan, itu paling. Karena sejujurnya kalau setahu aku juga nih dari pakem ini kan ngambil teori-teori psikologi juga ya. Betul. Jadi makanya tuh jangan mikir yang jelek-jeleknya doang. Iya betul banget. Pakai teori guys. Iya, mikir. Yang selanjutnya masih fokus ke Teh Ray. Apa saja membedakan kegiatan pakem Fakultas Psikologi dengan kegiatan lain nih yang ada di Fakultas Unisba yang lain gitu buat mahasiswanya? Kalau dari aku pribadi jujur aku tidak begitu mengetahui dengan kegiatan fakultas lain. Hanya saja yang paling ketara bedanya adalah iklimnya. Kalau di Fakultas Psikologi adalah iklimnya ya psikologi gitu. Kita menerapkan nilai-nilai psikologi yang udah kami para cutting pelajari itu diterapkan ke teman-teman mahasiswa gitu. Intervensinya pun ada dasarnya gitu dari ilmu-ilmu psikologi yang sudah kita pelajari gitu. Pun kita sudah mempresentasikan sedemikian rupa bersama fakultas gitu ya. Kalau apa sih goals dari kegiatan pakem itu sendiri 2024 itu sendiri, temanya apa, kemudian intervensinya nanti harus seperti apa ke mabanya untuk membentuk karakter mereka tuh sedemikian rupa gitu. Nah kalau di apa yang membedakan dengan fakultas lain, mungkin ya karena fakultas lain gak cuma satu prodi, kan kita fakultas psikologi ya program psikologi gitu kan. Kalau di fakultas lain ada prodi-prodi lainnya, mungkin itu sih yang membedakannya. Kenapa kita terlihat rangkaiannya lebih panjang? Sebenarnya fakultas lain pun rangkaiannya panjang gitu, sama ada ta'arufnya, ada PPMB-nya, ada PPD-nya. Cuman mungkin namanya beda-beda dengan fakultas lain. Dan juga itu tuh ada yang bagiannya, sampai di fakultas ini ta'aruf misalnya, terus di prodi itu ini sama PPMB sama PPD misalnya gitu kan, jadi kebagi kan, dipisah lagi. Cuman kalau misalnya karena psikologi cuma ada fakultas psikologi dan juga prodi psikologi, jadi semuanya sama pakem dan kelihatannya rangkaiannya seperti panjang. Padahal ya sebenarnya sama-sama aja dengan fakultas lain gitu. Nah, tiap tahunnya pakem pasti punya ciri khas sendiri. Boleh dong di-spill apa aja yang membedakan pakem tahun ini dengan pakem di tahun-tahun berikutnya. Mungkin dari tema ataupun eksekusinya gitu ada yang beda. Tahun-tahun berikutnya? Tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tahun-tahun sebelumnya. Tema jelas beda ya setiap tahun. Karena kita ngambil tema pun gimana, ada ininya ya, ada teorinya, SWOT-nya ya, analisis SWOT-nya gitu. Jadi kita ngambil tema tuh enggak semata-mata kita pengen tema ini gitu. Enggak, kita menyinkronkan tema dari tema yang dikasih universitas, tema yang diinginkan fakultas, kemudian kita analisis SWOT, apa fenomena yang terjadi dari angkatan-angkatan sebelumnya yang kita turunkan gitu menjadi ini nih temanya gitu. Jadi pasti akan berbeda, akan selalu berbeda temanya setiap tahun, itu pertama. Kemudian dari tema itu kan pasti ada goals-nya dong. Kita goals-nya pengennya seperti apa nih karakter mahasiswa 2024 ini gitu. Nah, intervensinya pun akan berbeda. Contohnya 2 tahun lalu tentang kohesivitas ya. Itu berarti kita yang jadi maba. Kita tentang kohesivitas. Intervensinya beda, menekankan kepada kerjasama antar kelompok gitu ya, supaya lebih kohesif gitu kan. Kemudian tahun kemarin resiliensi ya nggak? Mengasah potensi itu kan gimana teman-teman kuat gitu untuk berada di bawah
tekanan gitu ya dalam menghadapi permasalahan gitu kan. Nah itu akan berbeda intervensinya dengan kita sekarang sense of belonging, perasaan memiliki, perasaan diterima gitu ya. Nah itu akan berbeda, tentu aja intervensinya akan berbeda. Kemudian segi eksekusi juga jelas beda. Dan yang paling membedakannya lagi adalah mungkin kita juga udah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kita juga melakukan sharing gitu ya dengan panitia-panitia pakem sebelumnya gitu. Kira-kira apa yang harus dievaluasi gitu ya. Nah, ada satu divisi baru gitu sekarang, itu divisi kurikulum. Jadi juga itu membantu lebih merincikan kembali goalsnya apa gitu ke depannya untuk mahasiswa 2024. Kayak sesimpel tugas-tugas aja tuh itu ada esensinya gitu. Penggunaan nemtek, penggunaan shall, terus tugas-tugas kayak ada in my life dan sebagainya, itu tuh ada esensinya gitu. Sebenarnya panjang esensinya pun, cuman kan kita memang tidak menjelaskan ke mabanya gitu. Sebagai ketuplak dari Pakem 2024, ada gak saran dari Teh Ray untuk para maba yang lagi menjalani rangkaian Pakem ini? Sarannya apa? Ini sebenarnya tadi udah nyelip ya. Udah nyelip. Wah, dia ngomongin lagi. Ya, rinciin lagi. sarannya adalah jalani dengan ikhlas. Tuh, karena gimana? Ini adalah suatu hal yang wajib. Enggak di tahun sekarang, di tahun berikutnya Ini juga pasti akan ada lagi. Pasti ada kan? Daripada di tahun berikutnya dan menjalani dengan adik tingkat mungkin ya. Jadi dicoba aja dulu tahun sekarang gitu. Berat, pasti berat. Apapun kalau baru pasti berat gitu kan ya. Apalagi harus menyesuaikan diri juga dengan lingkungan baru, ya enggak? Nah, itu pasti berat. Jadi coba dijalani dengan ikhlas dan diambil hal-hal positifnya. Coba dibuat memandang pakem itu sebagai hal yang positif gitu. Capeknya ya Allah semoga lillah gitu kan ya. Karena semuanya juga capek. Kalau waktu maba juga, kita waktu maba juga sebenarnya capek. Kita maba juga capek gitu kan. Cuman ya itu tergantung kita memandangnya seperti apa gitu ya. Itu sih sarannya. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan, kita juga nggak menutup pintu komunikasi kok. Boleh banget teman-teman buat nanya ke tutornya, Teh aku kesulitan seperti ini, begini gitu, supaya kita juga bisa membantu teman-teman gitu. Jadi teman-teman dalam menjalankannya pun akan lebih mudah gitu sih. Lebih mudah dan ikhlas ya. Betul, mudah dan ikhlas. Pindah sekarang nih. Oke. Kemana nih? Ke ini dulu. Waduh. Tunggu. Ada masanya. Ada masanya. Sekarang buat awal. Tadi juga udah sempat disenggol sedikit nih soal ta'aruf dan PPMB, terus kayak ada PPD juga. Sekarang kita kupas tuntas dulu ya di Teh Aul. Satu-satu dulu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih ta'aruf itu dan prosesnya seperti apa? Oke, kalau ta'aruf sendiri ini tuh kegiatan pertama nih di ospek fakultas gitu. Nah, kegiatan ta'aruf ini tuh kegiatan pengenalan fakultas psikologinya ke mahasiswa barunya. Jadi di kegiatan ta'aruf ini tuh ada pengenalan dosen, terus mulai dari dekannya, wadek, terus tendik juga itu ada, bahkan sampai kita pun memperkenalkan terkait dengan SKS Nondik, karena ini info aja ya, di Fakultas Psikologi Unisba tuh kita ada pengumuman SKS Nondik gitu. Nah di sini pun dikenalkan gitu ke mahasiswa baru untuk mempersiapkan gitu SKS Nondik ini, karena cukup banyak banget kan ya, banyak ya untuk mengumpulkan SKS Nondik itu gitu. Entah itu mau ikut kepanitiaan atau seminar atau lomba gitu. Nah di sini tuh dikenalkan juga, kemudian ada pengenalan terkait dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Psikologi itu apa aja gitu. Terus keuangannya seperti apa, dan ya pokoknya yang ada di Fakultas Psikologi gitu di ta'aruf itu tuh disampaikan gitu. Dan prosesnya ta'aruf itu kemarin kita dilaksanainnya di Ciburial guys gitu, 2 hari juga. Dan 2 hari di Ciburial cukup capek ya, bukan cukup capek, kayaknya sangat capek karena transportasinya juga yang cukup jauh ke sana, iya sulit juga. Kemudian beda kampus juga gitu. Terus ya lumayan lah di Ciburial, karena di sana pun akses untuk ke masjidnya juga lumayan jauh gitu ya. Apa-apa naik tangga gitu, beda banget kalau di kampus utama gitu. Di kampus utama masih ada lift, di sana nggak ada gitu kalau kegiatan ta'aruf. Nah kan tadi ta'aruf udah, sekarang PPMB. Kalau PPMB itu apa dan apa yang membedakan dengan ta'aruf?
Oke, nah kalau ta'aruf ini kan lebih ke pengenalan fakultas psikologinya. Kalau PPMB ini ada beberapa materi mengenai soft skill gitu untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Misal nih di PPMB batch 1 kemarin ada mengenai analisis CV, kemudian nanti akan ada materi mengenai manners, terus akan ada mengenai public speaking, terus teknik presentasi, kemudian ada juga pokoknya yang bisa mengasah soft skill mahasiswa baru juga gitu. Yang pastinya itu akan ditetapkan di kuliah juga gitu. Seperti contohnya ini teknik presentasi. Kita juga di perkuliahan akan terus presentasi gitu. Dan di situ kita jadi ada gambaran akan seperti apa gitu. Jadi PPMB sendiri ini lebih ke gimana caranya untuk mengembangkan soft skill si mahasiswa-mahasiswa baru ini gitu, dengan memberikan materi-materi yang akan yang mungkin nanti kedepannya akan diterapkan juga gitu di perkuliahan seperti itu. Nah, menurut Aul sendiri, bagaimana ta'aruf PPMB itu bisa membantu mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan kampus? Jadi kayak outputnya itu utama dari kedua kegiatan itu seperti apa? Oke, nah kalau tujuannya ta'aruf PPMB karena memang awal banget gitu ya, mungkin untuk itu masa adaptasinya mahasiswa baru di fakultas psikologinya juga gitu. Jadi untuk goals utamanya sih lebih ke arah kan sebenarnya pakem ini tuh miniatur dari kegiatan perkuliahan, apalagi nanti kalau mahasiswa baru angkatan 24 ini udah masuk ke semester 2 di mana ada praktikum. Praktikum itu peraturannya jujur lebih banyak banget gitu ya. Kalau kalian bilang pakem peraturannya banyak, emang praktikum gak banyak gitu kan? Itu banyak banget. Jadi benar yang tadi Ray di awal juga sempat bilang tuh, representasi dari perkuliahan gitu ya, karena benar-benar tugas, ada yang ngeluh tugas, kalau tugas sendiri jujur kayaknya untuk pakem sekarang gitu ya tidak sebanyak itu gitu. Walaupun aku bukan adu nasib ya guys, ini maksudnya dibandingkan dengan evaluasi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tugas sekarang tidak sesusah tahun-tahun sebelumnya gitu. Kemudian juga ketika nanti praktikum nih, kalian akan ada peraturan-peraturan yang memang harus ditaati, kayak laporannya akan seperti apa gitu. Di Pakem juga sama kan, ada template-nya, ada aturan-aturannya, harus di-print segimana, harus ukurannya segimana gitu. Jadi lebih goals utamanya itu mungkin ini sih, biar mahasiswa baru angkatan 24 ini bisa explore diri dia juga gitu di perkuliahan gitu, dengan adanya fasilitas kegiatan Pakem ini gitu sih. Mungkin ini ya, agak sedikit menambahkan. Boleh. Ini kan representasi gitu ya, si tugas-tugas sendiri pun kita mempertimbangkan gitu, kayak kenapa tugas tuh di-deadline-nya 3 hari? Karena di praktikum juga 3 hari gitu. Dan kita tuh melihat gitu, ada kurikulum pun memperhitungkan sekiranya ini tugasnya beres sehari nggak sih, kayak 2 hari pun beres gitu kan. Nah, sedangkan laporan itu bisa sampai seharian gitu kan, apalagi kalau misalnya belum nyari timnya dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, makanya mungkin ini juga sebagai representasi gitu. Iya gitu, jadi semangat buat Maba 24 dan ikhlas tuh kata Ray. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan atau dibutuhkan oleh Aul dan panitia Pakem dalam kegiatan ta'aruf dan PPMB? Oke, sebenarnya untuk persiapan ta'aruf dan PPMB ini jujur cukup panjang banget gitu. Karena selama 3 bulan kita tiap hari ke kampus untuk menyiapkan ta'aruf dan PPMB. Sebenarnya sama PPD juga, cuman difokuskan ke ta'aruf dan PPMB-nya sendiri gitu. Nah, ngapain aja 3 bulan kemarin pas libur gitu, ngurusin ke kampus. Yaitu ngurusin pertama konsepan awal gitu ya, mulai dari tema, terus nanti turunannya, belum lagi kegiatan-kegiatannya, belum lagi titipan materi dari universitas gitu, yang harus dimasukin gitu di kegiatan ta'aruf dan PPMB juga. Jadi benar-benar persiapannya cukup panjang banget gitu, apalagi anak-anak acara dan anak-anak kurikulum, mereka benar-benar yang dikit-dikit revisi gitu, karena benar-benar kegiatan dan materi-materinya juga gitu banyak di switch gitu gitu sih, karena cukup panjang lah untuk persiapannya mah gitu. Oke.
Nah, sebagai koor dari kegiatan Ta'aruf dan PPMB, boleh dong sampaikan beberapa pesan untuk para maba 24 yang udah menjalani 2 kegiatan pakem ini. Oke, untuk pesannya, karena ini acaranya udah selesai ya, Ta'aruf dan PPMB, dan tinggal menunggu PPD gitu ya. Untuk pesannya, tolong diterapkan gitu apa yang materi yang sudah disampaikan di kegiatan Ta'aruf, di kegiatan PPMB juga gitu, dimana materi-materi itu juga sangat-sangat berguna gitu buat kalian di kegiatan perkuliahan kalian juga gitu. Terus nih yang kayak SKS Nondik, kalian juga bisa mulai persiapin dari mulai ikut kepanitiaannya atau ikut organisasi atau ikut lomba, itu benar-benar karena dari situ kalian bisa mengembangkan diri kalian gitu, bisa explore diri kalian gitu. Jadi untuk kegiatan Ta'aruf dan PPMB kemarin, materi-materinya tolong diingat, tolong kalau kalian mau sharing juga sama teman-teman lain gitu, boleh atau sharing nanti sama kakak-kakak tingkat kakak-kakak tingkat di atas kalian, angkatan 22, angkatan 23 atau 21 gitu. Itu boleh banget gitu. Jadi tolong diperhatikan lagi lah materi-materinya untuk diterapkan di kegiatan perkuliahan. Tadi kan kita udah bahas apa itu pakem secara keseluruhan bareng Teh Rey, terus udah bahas lebih spesifik ke Ta'aruf dan PPMB bareng Teh Aul. Sekarang kita beralih ke kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan pakem, yaitu PPD atau pelatihan pengembangan diri dan bela negara ya. Betul. Bareng Teh Safa sebagai koornya nih. Tapi bukan cuma aku, Nara sebagai host yang mau nanya. Di sini juga ada pertanyaan titipan dari para maba 24 yang ikut penasaran dengan apa itu PPD di Q&A box kemarin. Kepo ya. Kepo ya. Karena belum. Nah, pertanyaan ini diambil dari Q&A box yang dibuka di story Instagram BMF Psikologi. Oke, sebelum kita mulai ke sesi Q&A dari Maba 24, boleh dong dijelaskan sama Teh Safa apa itu PPD dan bela negara ini? Oke, mungkin dari aku juga ngejelasinnya secara garis besar dan secara singkat aja gitu ya, karena teman-teman semua juga belum gitu ya ke PPD-nya. Mungkin PPD itu singkatan dari pelatihan pengembangan diri gitu, yang mana kegiatan ini tuh bakalan dibarengi dengan kegiatan bela negara gitu, dan pastinya juga akan ada kolaborasi gitu antara panitia Pakem dan pihak TNI. Dan mungkin yang bakalan ke-highlight gitu bedanya antara PPD bela negara dan Ta'aruf PMB kemarin, di PPD bela negara itu kita bakalan banyak banget kegiatan yang menyentuh ranah psikomotor gitu, karena di Ta'aruf PPMB kemarin kita udah menanamkan materi terkait dengan yang menyentuh ranah kognitif dan afektif gitu. Harapannya mungkin di PPD bela negara ini mahasiswa baru bisa menerapkan gitu materi yang ada di Ta'aruf PPMB untuk diaplikasikan gitu di PPD bela negara nanti. Kayak gitu paling Teh kalau untuk secara singkatnya mah. Oke. On ke pertanyaan berikutnya, kira-kira keterampilan apa aja yang akan didapatkan oleh maba setelah mengikuti kegiatan PPD? Mungkin untuk keterampilan selama harapan dari kita gitu ya untuk maba nantinya selama kegiatan PPD itu akan seperti apa, pastinya berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita juga mengangkat temanya juga berbeda gitu. Namun untuk fokusnya sendiri dari aku gitu ya sebagai koordinator PPD dan mungkin panitia lain dan juga Ray dan Aul gitu, harapannya yang pertama problem solving. Kita mengharapkan gitu dari mahasiswa baru bisa menerapkan problem solving yang baik gitu selama perkuliahan nanti gitu, karena kita tidak bisa menduga gitu akan ada masalah apa gitu selama perkuliahan. Terus juga kedua itu kohesivitas gitu. Kita juga mengharapkan untuk maba 2024 ini itu selalu kompak, selalu solid gitu antar angkatannya gitu, karena gimana pun juga mereka akan membersamai teman-teman semua gitu selama 4 tahun ke depan gitu. Terus juga ada kreatif. Kita juga mengharapkan maba 2024 ini lebih kreatif gitu ya dalam entah itu dari pola pikir atau tingkah laku nantinya gitu, karena gimana pun juga tiap tahun tuh pasti ada perubahan gitu, dan harapannya mereka bisa bertahan dengan hal tersebut kayak gitu. Terus juga ada brave, mungkin keberanian. Kita juga menginginkan mahasiswa baru untuk berani gitu, entah itu berani dalam mengemukakan pendapat ataupun berani dalam mencoba hal yang baru gitu. Kita mengharapkan itu juga. Dan mungkin yang terakhir gitu, tema yang akan diangkat dari PPD itu sendiri yaitu growth mindset gitu. Dari kami pribadi bertiga gitu mengharapkan untuk teman-teman juga pola pikirnya untuk mulai dirubah menjadi growth mindset gitu. Nah, growth mindset itu apa? Kita berharapnya teman-teman 2024 ini dalam menjalani perkuliahan itu pasti ada yang namanya kesulitan, bener kan Teh?
terus juga pasti ada kekurangan gitu. Nah, dari kami berharapnya selama teman-teman merasakan kesulitan, kekurangan ataupun kesalahan selama mengejar karir teman-teman gitu, teman-teman tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu kegagalan gitu, dan itu tuh bisa untuk dicoba kembali gitu, untuk alternatif lain untuk mengejar karir teman-teman tuh akan seperti apa pada akhirnya, kayak gitu mungkin. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada problem solving, terus juga ada creativity, terus juga ada cohesivity, terus juga ada brave, terus juga yang terakhir ada growth mindset. Ingat, ayo nanti kalau ditanya harus bisa jawab. Dan Betul. poinnya adalah melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai hadang beban gitu. Betul, kayak gitu. Oke, jadi secara singkatnya PPD itu ada pelatihan pengembangan diri yang nantinya itu para maba itu bakal fokusnya lebih ke psikomotor ya di acara ini. Betul. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi Q&A dari maba-mabanya. Penasaran ya? Aduh, ada apa nih? Aduh, nama aku disamarkan ya, jadi tenang aja. PPD itu bakal ngapain aja, Kak, katanya. Oke, yang pasti karena aku juga dengar banyak berita tentang kayak takut nih teh PPD bakal diapain gitu kan. Gak bakal diapa-apain teman-teman. Kita bakalan having fun. Teh Nara waktu itu having fun gak PPD? Having fun ya. Having fun banget itu, excited gitu. Karena main kan? Iya, karena kita bakalan banyak berkegiatan dengan orang-orang baru dan mungkin kayak kita bakalan banyak gerak juga gitu. Gak bakal sebosen yang bukan bosen, tapi mungkin gak bakal terlalu monoton seperti di taruh PPMB yang materi saja gitu. Kita bakalan eksplor banyak hal di sana gitu. Tapi mungkin notesnya gitu dari aku lebih diperhatikan lagi gitu terkait dengan ketentuan dan tata tertib serta tugas selama rangkaian Pakem 2024. Wow, mungkin daripada melihat PPD itu sebagai kegiatan fisik gitu ya, yang berat gitu, tapi lihatnya sebagai itu kegiatan terakhir di mana kita bisa saling punya waktu untuk saling bertemu dengan teman-teman satu angkatan, punya satu acara untuk satu angkatan, bisa di sana unjuk diri itu seperti apa, saling mengenal dengan teman-temannya, bermain di sana, bermain juga tentu aja sambil belajar gitu ya. Dilihatnya sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang fun, karena itu emang beneran seru banget guys. Itu jadi bener-bener jadi pengalaman yang unforgettable memories. Iya, benar. Sampai saat ini kalau misalnya inget PPD itu sesuatu yang lucu, yang seneng gitu kan, capeknya mah pada hari tersebut aja gitu. Sisanya mah memorable kan? Iya, memorable. Testimoni dari para orang. Pertanyaan berikutnya, kapan dan berapa lama teh PPD-nya? Aduh, kapan nih, kapan? Karena ini tayangnya 27 Oktober. 27 Oktober. Mungkin aku spill juga, nggak spill sih ya, kasih tahu ulang aja gitu. Kita bakalan ketemu lagi di tanggal 1, 2, 3 November 2024. Dan tempatnya itu bakalan di Dodik Lembang gitu. Jadi nanti kita bakalan berangkat dari sini untuk ke Dodik di sana. Kayak gitu. Berarti acaranya 3 hari 2 malam. Betul, 3 hari 2 malam. Jadi siapin energinya, jaga kesehatan juga, jangan terlalu banyak dipikirkan juga. Bawa obat-obatan pribadi. Betul, bawa obat-obatan pribadi sama pakaian hangat itu penting. Jangan zalim dengan diri sendiri ya teman-teman. Kalau punya sakit yang khusus gak apa-apa, dibawa aja obatnya. Pertanyaan berikutnya, punten Kang Teh izin bertanya. Enggak. Saat PPD harus pakai carrier kah? Terima kasih ya Kang Teteh. Sama-sama. Tapi dijawab dulu mungkin ya. Dari aku pribadi sangat, dari kita mungkin ya, panitia itu mewajibkan teman-teman untuk bawa carrier gitu, karena gimana pun juga acaranya itu 3 hari 2 malam gitu, dan teman-teman juga pasti bakal banyak barang pribadi yang akan dibawa gitu. Jadi harapannya adalah lebih untuk memudahkan aja gitu dari barang bawaan teman-teman supaya satu gitu tas yang dibawanya, tapi jangan bawa koper. Gak boleh bawa koper. Gak boleh bawa koper. Kita bukan mau traveling. Kalau bawa koper kamu nggak gegeret koper itu kebayang. Jadi mending bawa carrier aja ya. Karena nanti selama kegiatan juga nggak terus digendong kok, tenang aja. Kita pun mengerti. Betul, akan disimpan kok selama kegiatan. Terakhir banget. Dari maba. Boleh. PPD serem gak Kak? Waduh.
Jujur, Kalau dari aku pribadi mungkin ya, PPD serem atau enggak subjektif sih sebenarnya ya. Kalau misalnya serem atau enggak itu tergantung dari bagaimana teman-teman bersikap selama rangkaian pakem ini berlangsung kayak gitu. Makanya mungkin tidak heran dan tidak lain gitu kalau semisal dari panitia selalu menekankan 7S, 3 kata sakti, terus juga tugas, ketentuan, tata tertib, jangan melanggar. Itu tuh pasti ada alasan tersendirinya gitu kayak dari kita untuk kalian gitu. Jadi mungkin serem atau enggak subjektif, tapi kalau semisal teman-teman merasakan sudah melaksanakan gitu seluruh tata tertib dan ketentuan yang dianjurkan gitu, I think aman-aman aja gitu, nggak bakal serem itu juga kok. Tapi mungkin notes-nya untuk ketentuan dan tata tertib itu harus dilakukannya selama sama seluruh angkatan gitu ya, satu angkatan gitu, bukan cuman individual aja gitu. Jadi ingetin juga teman-temannya untuk selalu patuhi tata tertib dan ketentuan selama rangkaian pakem 2024. Jangan lupa 7S. 7S 3 kata sakti. sebenarnya peraturan juga dibuat itu demi keselamatan bersama gitu ya, demi keamanan bersama, karena kan nanti kita PPD itu tempatnya di luar gitu kan ya. Jadi teman-teman harap untuk mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kita bersama gitu. Kita juga nggak akan melakukan hal yang aneh-aneh kok ya, cuman acara pindah tempat gitu aja sih sebenarnya. Di bawah santai aja guys. Jangan dipikirin, jangan overthinking. Nanti malah jadi gak enjoy ya kalau misalnya Iya kalau betul, dipikirin. jadi nanti dibawa beban gitu, aduh takut gitu, padahal kayak santai aja kok. Gak ada apa-apa. Itu sebenarnya pandangan orang ya, subjektif kan, benar tadi. Aku pribadi pun waktu itu PPD, aku lihatnya PPD katanya di luar, terus katanya bakalan ada games. Aku malah seneng tahu, malah kayak jam 5 kan kita harus sudah di kampus kan, waktu PPD tahun kemarin kan. Nah, aku tuh dari jam 4 udah menggendong carrier saking semangatnya gitu ya. Itu berarti balik lagi ke pembawaan kitanya gitu, semangat atau enggak gitu, perspektif kita terhadap kegiatan tersebut tuh seperti apa. Jadi jangan yang jelek-jelek mikirnya. Gitu. Oke, segitu dulu ya untuk sesi Q&A dari para maba. Sisanya para maba bisa tungguin aja nanti kegiatannya di PPD, tinggal dinanti aja karena sebentar lagi juga. Sabar. 3 hari lagi kita ketemu. 3 hari lagi, betul. Nah, ada satu pertanyaan lagi buat Safa. Khusus, aku mau tanya, sebagai koor PPD, ada gak saran dari Safa untuk para maba yang akan mengikuti PPD nanti? Oke, mungkin tadi juga udah sempat di-highlight juga ya terkait dengan apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu selama rangkaian PPD. Mungkin dari aku pribadi sarannya adalah selalu patuhi tata tertib dan peraturan yang telah kami tetapkan sebagai panitia ke kalian gitu. Karena gimana pun juga peraturan itu ada untuk dipatuhi gitu, bukan untuk dilanggar. Jadi mungkin ketika ada pelanggaran nantinya pastinya akan ada konsekuensinya gitu dalam pelanggaran itu. Mungkin juga dari aku sarannya adalah titip jaga kesehatan teman-teman semuanya juga, jaga kesehatan, jangan terlalu dibuat sebagai beban gitu semua tugas-tugas perkuliahan ataupun tugas-tugas rangkaian pakem ini, karena kita rangkaian terakhir nih PPD gitu, pasti teman-teman juga pasti excited gitu kan, kayak udah mau beres nih gitu kan. Jadi dari aku pribadi mungkin itu, jadi patuhi tata tertib dan peraturan dan juga jaga kesehatan. See you di PPD 2024. Dadah. Ternyata seluruh pertanyaan sudah terjawab dan gak kerasa waktunya juga udah berjalan cukup lama banget. Untuk itu sampai di sini dulu ya untuk Pokari X Pakemnya. Semoga perbincangan kita bisa memberikan manfaat serta informasi baru untuk maba angkatan 24 juga warga Kemah yang lain yang menonton Pokari ini. Terima kasih banyak ya untuk Teh Reisha, Teh Aul, dan Teh Safa atas waktunya untuk bisa hadir dan ngobrol di Pokari ini. Next episode Pokari gak akan di-spill sekarang sih. Jadi teman-teman tebak edisi serta narasumber apa yang akan hadir di next Pokari. Nunggu episode next Pokari. Kalau kepo semuanya, boleh nih kepoin episode Pokari sebelumnya atau kepoin semua media sosial dari BMF Psikologi Unisba karena terdapat konten yang gak kalah seru dari Pokari ini seperti di Instagram, di X, TikTok, dan pengumuman-pengumuman lainnya di Telegram juga LinkedIn. Cukup dengan ketik BMF Psikologi Unisba langsung keluar deh semuanya. Dan informasi penting, kita BMF Psikologi Unisba juga udah punya website, bisa diakses oleh warga Kemah seluruhnya. Tinggal ketik aja BEM Psikologi Unisba, udah langsung muncul website kita. Jangan lupa dikepoin ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!